Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengisian ISPT PPH Badan bagian pelaporan SPT atau bagaimana caranya kita membuat CSV file. Lalu saya juga akan menjelaskan menu cetakan dan lampiran PDF di filing. Nah, pertama di SPT Tools di sini ada lapor data SPT ke KPP. Nah, di sini kita pilih dulu tahun pajak, lalu pilih. Di sini saya akan memilih tahun pajak 2018, lalu tampilkan data. Nah, di sini sudah ada. Kita pilih. Di sini sudah ada jumlah PPh kurang atau lebih dibayarnya. Ini adalah PPh kurang bayar dan jumlah SSP yang telah dibayar juga sudah ada. Nah, lalu kita pilih di mana kita akan menyimpan file CSV ini. Saya akan menyimpan di data D, lalu saya akan menyimpannya di PT MNF Pesona Indonesia. Itu kita pilih create file. Data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Coba kita lihat di PT MNF Pesona Indonesia. Nah, di sini sudah ada file CSV-nya. Jangan membuka file CSV ini karena nanti akan merusak data filenya dan jangan pula di-rename. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu cetakan. Di sini di SPT Tools kita pilih menu cetakan. Nah, di sini ada dua, PPh Badan 1771 dan pernyataan transaksi istimewa. Di sini kita pilih tahun pajaknya, saya akan memilih tahun pajak 2018. Lalu bisa kita pilih lampiran mana saja yang akan kita cetak. Misalnya, kita pilih select all, lalu cetak. Nah, di sini sudah tampil filenya. Di sini ada watermark, tidak untuk dilaporkan. Jadi file ini bukan untuk dilaporkan ya. Untuk pelaporannya itu kita tetap menggunakan CSV file yang tadi kita udah create, yang akan dilaporkan di filing. Dan tujuan kita untuk mencetak lampiran-lampiran ini itu sebagai arsipnya wajib pajak. Lalu kita klik print. Di sini ada Microsoft Print to PDF, Print to File, lalu kita print. Di sini saya akan menyimpan di PT MNF Pesona Indonesia. Lalu file name-nya adalah transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Nah, sudah. Lalu bisa kita klik close kalau sudah. Nah, di sini tuh karena tadi kita select all, maka data selanjutnya itu akan tampil. Jadi harus kita ulangi lagi cara yang sama. Lalu print to file, print lagi. Dan kita isi aja lampiran 2. Nah, kalau sudah, lakukan cara yang sama untuk file selanjutnya. Lalu kita bisa lihat di PT MNF Pesona Indonesia ini. Nah, di sini sudah ada file PDF-nya. Nah, jadi yang bisa kita cetak itu ada lampiran induk, terus lampiran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu bisa kita cetak semua. Dan untuk lampiran khususnya itu ada kredit pajak luar negeri, terus kompensasi kerugian fiskal, daftar fasilitas penanaman modal, penyusutan dan amortisasi fiskal, dan daftar cabang utama perusahaan, dan juga transkrip kutipan elemen laporan keuangan ini juga bisa kita cetak. Sedangkan untuk pernyataan transaksi istimewa itu kita bisa cetak tersendiri di sini.
dengan cara kita klik, lalu kita cetak. Atau kalau misalnya hanya ingin mencetak SPT induk, juga bisa kita klik di sini. Lalu kita klik dan kita klik cetak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita melaporkan SPT di e-filing. Pertama, kita search dulu DJP Online, lalu buka djponline.pajak.go.id. Nah, setelah itu login, masukkan NPWP-nya, password-nya, dan kode keamanannya. Terus klik login. Nah, setelah selesai login, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik lapor. Nah, setelah itu kita klik e-filing. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik buat SPT. Selanjutnya kita harus mengupload SPT, yaitu file CSV yang telah kita buat tadi. Di sini kita klik pilih file. Nah, saya tadi menyimpan CSV filenya di PTMNF. Nah, ini dia file CSV yang harus kita upload di e-filing. Nah, perlu kita perhatikan bahwa 3 digit di belakangnya itu adalah 111. Nah, kalau misalnya 3 digit di belakangnya itu 110, mungkin saja itu masih menggunakan patch ISPT yang lama. Jadi, yang bisa kita upload di e-filing itu adalah file CSV yang 3 digit belakangnya ini adalah 111. Sehingga kita harus menggunakan aplikasi ISPT PPH Badan yang terbaru ya teman-teman. Nah, setelah kita upload file CSV-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita upload lagi nih file SPT yang tadi, file CSV yang tadi. Terus setelah itu, lampiran yang wajib untuk kita upload selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu berbentuk PDF, dan sebelum kita upload, jangan lupa filenya di rename dulu, yaitu dengan format nama CSV, lalu kita tambahin LK. Nah, jadi laporan keuangan PT MNF ini kita rename dulu sebelum kita upload, yaitu dengan nama CSV-nya kita samakan angkanya. Setelah itu kita tambahin LK di belakangnya. Nah, setelah itu baru deh bisa kita upload. Nah, setelah kita berhasil mengupload file SPT dan lampiran 1, yaitu laporan keuangan, ada juga nih lampiran-lampiran lain yang bisa kita upload, yaitu rekapitulasi peredaran bruto PP23 bagi UMKM, lalu daftar nominatif, biaya promosi dan atau entertainment, lalu dokumen lampiran khusus bagi BUT. Selanjutnya ada dokumen lampiran khusus bagi WP Migas, laporan perbandingan utang modal dan laporan utang swasta luar negeri, dan dokumen lampiran lainnya. Nah, jangan lupa sebelum kita mengupload filenya, kita juga harus merename file-file tersebut dengan ketentuan yang sudah diatur di sini. Setelah itu kita klik Start Upload. Nah, setelah berhasil upload, akan muncul informasi seperti ini, yaitu proses upload selesai, selanjutnya adalah dapatkan kode verifikasi. Setelah itu kita klik ya. Nah, lalu di bawah sini ada ambil kode verifikasi, kita klik di sini. Setelah itu, kode verifikasinya biasanya akan dikirimkan melalui email yang terdaftar atau melalui SMS. Selanjutnya, kita bisa klik misalnya kode verifikasinya itu dikirim di email. Kita cek emailnya, lalu akan menerima kode verifikasi. Sebelum kita memasukkan kode verifikasinya, kita pastikan dulu server code yang Anda terima itu sesuai. Nah, biasanya server code-nya itu akan ditampilkan di sini. Lalu bisa kita samakan dengan yang kita terima di email. Selanjutnya kita masukkan kode verifikasinya, dan langkah terakhir adalah kirim SPT.
Nah, setelah selesai, kita akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Di sini ada informasi nama, NPWP, tahun pajak, masa pajak, jenis SPT, pembetulan, status SPT-nya apa, dan nominalnya berapa. Dan tanggal penyampaiannya, nomor tanda terima elektroniknya. Setelah selesai menerima bukti penerimaan elektronik seperti ini, maka SPT yang sudah kita laporkan tadi itu sudah selesai dan bisa kalian lihat di arsip SPT-nya. Nah, nggak kerasa teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video tutorial pengisian ISPT PPH Badan, dari cara instalasinya sampai dengan pelaporan SPT-nya di e-filing, yang terbagi menjadi beberapa part. Semoga video tutorial pengisian ISPT PPH Badan ini membantu, semoga bermanfaat, dan semoga aplikasi ISPT PPH Badan ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja pada saat menyampaikan video tutorial pengisian ISPT PPH Badan ini yang dimulai dari part 1 sampai dengan part 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.